warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas materi terakhir di bab redoks dan elektrokimia, yaitu sel elektrolisis ya. Nah, kalau kemarin di sel elektrokimia yang pertama itu ada sel volta, itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi kimia menghasilkan listrik. Tapi kalau elektrolisis ini adalah kebalikannya. Ya, pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, berarti harus ada listrik dulu baru reaksi kimianya bisa terjadi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, lihat aliran elektron masih sama seperti sel volta, mengalir dari anoda ke katoda. Ya, tapi ada perubahan nih. Kalau waktu di sel volta anodanya itu muatan negatif, katodanya positif. Kalau di elektrolisis anodanya itu kutub positif, sedangkan anoda kutub positif, katodanya sebagai kutub negatif. Nah, aliran elektron tetap dari anoda ke katoda. Nah, ini lewat baterai atau ada sumber arus yang lain. Ya. Kalau elektrolisis ini harus ada listrik dulu baru bisa terjadi reaksi. Ya, dan elektrolisis tidak di dalam dua wadah yang berbeda, tetapi dalam satu wadah yang sama. Nanti yang membedakan hanya anoda katodanya aja, bisa anoda katodanya sama atau anoda dan katodanya berbeda, itu bisa. Nanti kita lihat kemungkinan reaksi. Ini cara kerja dan reaksi dalam elektrolisis. Yang pertama, menghubungkan kutub negatif dari sumber listrik ke katoda dan kutub positifnya ke anoda. Ya, jadi entah kalau dialirin menggunakan baterai, kutub negatifnya dialirin ke katoda, kutub positifnya dialirin ke anoda, ya, dihubungkan dengan kabel. Lalu kutub negatif dari sumber listrik akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Ya, tadi kutub positifnya dari sumber listrik akan menarik elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan positif. Lalu katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi reduksi. Ya, jadi dalam katoda tetap reaksi di katoda adalah reaksi reduksi, ya. Dan di anoda ini akan terjadi reaksi oksidasi. Soal ini anoda ya. Anoda yang muatannya positif akan menarik ion-ion negatif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi oksidasi. Oke, nanti di catatan kalian ini dibenarkan, bukan katoda. Ini yang kedua, ini adalah anoda. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda. Nah, ini ada aturannya. Jadi nggak sembarangan apa yang bereaksi di katoda, apa yang bereaksi di anoda itu nggak sembarangan. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan aturan ini. Ya, kalau di dalam katoda itu yang kalian perhatikan kationnya. Ya, nanti kalian akan ditanya apa hasil elektrolisisnya gitu. Misalnya ada satu reaksi, apa hasil elektrolisisnya, bagaimana kalian memprediksi itu dengan menggunakan aturan-aturan ini ya. Kalau di katoda kita lihat dulu, yang pertama kalian cek kationnya. Kalau dia merupakan logam aktif yaitu logam 1A, 2A, Al3+, atau Mn2+, fase larutannya yang tereduksi atau air yang tereduksi. Ini adalah reaksi reduksi air menghasilkan gas hidrogen. Jadi kalau dihasilkan gas hidrogen berarti air yang tereduksi. Ya, berarti kationnya nih adalah logam aktif. Na, Li, K+ gitu. Ya, Ca2+ itu adalah logam aktif. Tapi kalau kationnya selain ini, selain logam 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+, nih, kation lain dalam kation logam fase lelehan atau leburan, kationnya yang tereduksi. Ya, jadi kation selain 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+, atau kation logam dalam fase lelehan atau leburan, itu kationnya yang tereduksi. Ya, kenapa Na di sini bisa? Karena Na-nya dalam bentuk leburan. Misal NaCl ya. Jadi elektrolisis leburan dan elektrolisis larutan, hati-hati. Nanti kalau larutan itu biasanya pakainya yang atas, tapi kalau lelehan pakainya yang ini ya. Kalau kation lain ini selain yang 1A, 2A dan Al3+ sama Mn2+ itu pasti ke sini. Tapi kalau kationnya dari golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+, itu kalian lihat apakah larutan atau leburan.
Kalau larutan berarti air yang bereaksi, tapi kalau leburan atau lelehan yang tereduksi adalah logam itu tersebut. Logam itu sendiri. Ya, karena nanti kalau kalian lihat proses bagaimana kita menemukan logam Na itu adalah dengan elektrolisis leburan NaCl. Ya, oke, selanjutnya reaksi di anoda ini tergantung jenis anoda dan anionnya. Kalau reaksi di katoda hanya tergantung pada jenis kation, reaksi pada anoda tergantung jenis anoda dan anion. Ya, pertama anodanya dulu. Ya, kalau inert, anodanya tidak bereaksi, ini ada PT, C dan AU, itu kita lihat anionnya baru. Ya, ada sisa asam oksi, ini adalah sisa asam yang mengandung oksigen. Ada SO4 2-, NO3-, PO4 3-, CO3 2-. Ini air yang akan teroksidasi. Kalau air teroksidasi, hasilnya adalah gas oksigen. Ini reaksi oksidasi air. Ya. Tapi kalau bukan sisa asam oksi, yang lain nih misalnya Cl-, Br-, itu anionnya yang teroksidasi, ya, terbentuk seperti ini. Lalu kalau anodanya nggak inert, bukan PT, bukan C, bukan AU nih ya anodanya, berarti anodanya tersebut yang teroksidasi. Seperti ini contohnya. Oke, ini nggak akan kebayang kalau kita tidak melihat contoh soal. Ya, kita coba lihat contoh soal. Nanti kita lihat contoh soal di video selanjutnya. Kita masuk dulu ke hukum Faraday. Jadi perhitungannya untuk elektrolisis ya, selain kalian harus memprediksi hasil elektrolisis, kita juga ada perhitungan hukum Faraday. Ini yang atas adalah hukum Faraday 1, yang bawah adalah hukum Faraday 2. Lebih jelasnya ada di buku kalian ya, silakan dicatat, tapi dari sini juga boleh, sama aja. Ini saya kasih tahu kalau hukum Faraday ini kaitannya dengan berat endapan yang dihasilkan dalam reaksi elektrolisis. Perhitungannya rumusnya ini, E kali I kali T per 96500, atau E dikali F ini adalah Faraday. Misalnya nanti ada sekian Faraday, nah itu berarti ini langsung F. Atau dengan dengan sekian, ya ini ada Q-nya sama dengan sekian Joule, nah pakainya Q. Oke, kita lihat ya, W-nya ini beratnya, ini yang dicari. E-nya itu berat ekuivalen. Bagaimana cara menghitung berat ekuivalen? Tentu ada AR per valensi. Misal Ag plus, berarti AR Ag per 1 elektron ya. Valensi ini adalah elektron yang terlibat dalam reaksi. T-nya waktu dalam detik, lalu Q-nya adalah tadi Q adalah muatan listrik ya dalam kolom. Ini 1 Faraday, ini sekian, 96500 kolom, ini faktor pengubahnya. Ya, ini kalian bisa lihat. Ini hukum Faraday. Nanti kita akan latihan soal bagaimana menghitungnya. Lalu kalau yang bawah ini adalah hukum Faraday 2, ini hanya perbandingan aja. Jadi untuk kalau ada arus listrik dialirkan ke beberapa sel elektrolisis secara seri, berat zat-zat yang dihasilkan dalam tiap elektroda sebanding dengan berat ekuivalennya. Jadi W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Sebanding dengan berapa jumlah elektron yang terlibat di masing-masing sel elektrolisis. Oke, materi elektrolisis sampai di sini ya, sampai di hukum Faraday. Sisanya kalian bisa lihat lebih jelas penjelasannya di buku. Setelah ini saya akan memberikan contoh soal bagaimana kita menghitung hukum Faraday-nya, lalu memprediksi dulu hasil elektrolisis dan menghitung berat endapan yang dihasilkan dari reaksi. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.